Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran seni budaya yang mana pada saat ini kita akan membahas tentang perjalanan dakwah sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita awali perjumpaan kita kali ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang proses pemilihan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prestasi besar Khalifah Abu Bakar Siddiq. Ya, apa saja prestasi besarnya? Baik, kita simak bersama-sama ya. Khalifah Abu Bakar Siddiq memimpin umat Islam selama 2 tahun, yaitu tahun 632 Masehi sampai tahun 634 Masehi. Nah, dalam kurun waktu 2 tahun tersebut, banyak prestasi yang beliau torehkan. Ya. Secara garis besar, prestasi yang beliau torehkan adalah yang pertama, menumpas kelompok-kelompok yang memerangi Islam. Dan berikutnya adalah dimulainya kodifikasi Al-Quran. Berikutnya lagi, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Baik, kita bahas yang pertama tentang menumpas kelompok-kelompok yang memerangi Islam. Pada awal pemerintahannya, Khalifah Abu Bakar Siddiq diuji dengan adanya ancaman yang datang dari umat Islam itu sendiri, yang mencoba menentang kepemimpinannya. Kelompok-kelompok yang memerangi Islam tersebut datang dari orang-orang yang murtad, ya. Murtad itu keluar dari agama Islam. Ada juga dari orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ada juga dari orang-orang yang mengaku menjadi nabi palsu. Dan datang juga dari pemberontak dari beberapa kabilah. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Nah, di masa sesingkat itu digunakan untuk menyelesaikan persoalan di dalam negeri, terutama tantangan yang disebabkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintahan Madinah sepeninggal Rasulullah SAW. Mereka beranggapan bahwa perjanjian yang dibuat dengan Rasulullah SAW dengan sendirinya batal setelah Nabi wafat. Karena itu, mereka menentang kepemimpinan Abu Bakar. Nah, karena sikap keras kepala dan penentangan mereka dapat membahayakan agama dan pemerintahan, Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan cara memerangi para penentang Islam tersebut. Dalam sejarah, perang ini dikenal dengan Perang Riddah, yaitu perang melawan kemurtadan. Sekali lagi, murtad itu artinya adalah keluar dari agama Islam. Jadi waktu itu banyak umat Islam yang keluar dari agama Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ini ujian keimanan bagi para kaum muslimin waktu itu. Dalam perang Riddah ini, salah satu yang diperangi oleh Abu Bakar adalah kelompok yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Ya. Siapa itu Musailamah Al-Kadzab? Musailamah Al-Kadzab adalah seseorang yang mengaku dirinya nabi. Mengaku bahwa dirinya adalah pengganti Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam perang melawan nabi palsu tersebut, banyak melibatkan pasukan muslim. Perang itu akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Namun, dalam perang Riddah ini mengakibatkan banyak penghafal Al-Quran wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikutnya kita masuk ke prestasi Abu Bakar yang lain, yaitu dimulainya kodifikasi Al-Quran, artinya pengumpulan mushaf-mushaf Al-Quran. Khalifah Abu Bakar berperan besar dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang sulit saat melawan Musailamah Al-Kadzab dalam perang Riddah tadi, banyak penghafal Al-Quran yang ikut wafat dalam pertempuran tersebut.
Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar agar mulai mengumpulkan Al-Quran karena peristiwa tersebut. Awalnya Abu Bakar Siddiq tidak setuju dengan saran Umar tersebut, dengan alasan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Akan tetapi atas penjelasan Umar, akhirnya pendirian Abu Bakar pun luluh. Abu Bakar Siddiq kemudian menunjuk salah satu sahabatnya, yaitu Zaid bin Thabit, sebagai pemimpin untuk mengumpulkan Al-Quran tersebut. Nah, setelah selesai dikumpulkan, mushaf itu kemudian diserahkan kepada sang khalifah, yakni Abu Bakar Siddiq. Selanjutnya, setelah Abu Bakar Siddiq wafat, mushaf tersebut disimpan oleh putri Umar bin Khattab, yang juga merupakan salah satu istri Rasulullah, yaitu Hafsah bin Umar. Berikutnya lagi, prestasi Abu Bakar Siddiq adalah memperluas wilayah kekuasaan Islam. Nah, diketahui pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, penyebaran dakwah Islam semakin diperluas ke berbagai wilayah. Salah satunya adalah dakwah yang dipimpin oleh Panglima Usamah bin Zaid bin Harithah ke Suriah. Tidak berhenti di situ. Umat Islam di bawah kepemimpinan Abu Bakar Siddiq juga merambah ke Kekaisaran Persia dan Bizantium. Melalui perang Yarmuk yang cukup sulit, pasukan Islam akhirnya berhasil menaklukkan Bizantium dan juga menjadi awal runtuhnya kekaisaran tersebut. Itu tadi pembahasan kita tentang prestasi besar Khalifah Abu Bakar Siddiq selama beliau menjabat sebagai khalifah. Mulai dari menumpas kelompok-kelompok yang memerangi Islam, terus dimulainya kodifikasi atau pengumpulan Al-Quran, dan juga memperluas wilayah kekuasaan Islam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bermanfaat buat keilmuan kita tentang sejarah dakwah Islam pada masa sahabat Abu Bakar Siddiq. Semoga kita senantiasa bisa meneladani akhlak-akhlak para sahabat, terkhusus akhlak Abu Bakar Siddiq ini. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kita bisa berjumpa di pembahasan khalifah berikutnya, yaitu Umar bin Khattab, di pertemuan berikutnya. Baik, kita akhiri dengan baca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.